Jadi saya paling susah ini menghentikan, Pak. Lanjutan Menghentikan RDP pertanyaan. Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kita simak berikut ini pemirsa. Jadi izin Pak Kapolri, ini tadi sudah dirapatkan di dalam ruang pimpinan sana. Hari ini tidak kita batasi, Pak. Mohon izin. Jadi jenengan terpaksa harus kalau berpanjang-panjang juga mohon dimaafkan. Tetapi kawan-kawan akan tahu risikonya kalau berpanjang-panjang. Sudah paham. Yang tidak bertanya pun sudah tahu risikonya untuk kalau tidak bertanya. Jadi ini clear sudah supaya kami tidak mengganggu. Karena tadi ada pertanyaan Pak Anca, saya ini kan di dalam teori parlemen setelah narasi dibangun kita kemudian melontarkan tembakan-tembakan melalui mulut Pak. Kalau melalui kata-kata ini sampai pada titik puncak, itulah orgasme intelektual kami, gitu loh Pak. Saya belum orgasme sudah dipotong, akibatnya nih rambut saya agak berkurang begitu Pak. Ini teorinya begitu. Oleh karena itu izin Pak Kapolri bersama seluruh jajaran, mohon izin hari ini saja. Kita rapat agak panjang agar supaya seluruh rakyat Republik ini terjernihkan dengan peristiwa Duren 3 sehingga tidak ada lagi ketidakpercayaan untuk institusi yang sangat kita cintai, Polri. Terima kasih, kita lanjut. Irjen Polisi Safarudin, siap-siap. Komjen Haji Adang Darajatun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Mudah-mudahan kita semakin sukses ke depan. Amin. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi, Wakil-Wakil Ketua, anggota Komisi 3, Bapak Kapolri, beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri, seluruh jajaran yang saya cintai dan saya banggakan. Ini kalau saya lihat suatu kejadian yang menjadi perhatian masyarakat luas. Ini hal yang sudah 1 bulan lebih berita ini belum habis-habis. Wartawan juga diuntungkan karena beritanya naik terus. Kapolri yang setengah mati. Nah, oleh karena itu saya mendukung Bapak Kapolri dan mendoakan agar Bapak Kapolri diberikan kesehatan beserta seluruh PJU bisa menyelesaikan masalah ini ke depan. Saya akan sampaikan kepada Bapak Kapolri bahwa menjadi pelaut yang hebat itu apabila pernah dihadapkan oleh badai dan ombak yang luar biasa. Jadi insya Allah Pak Kapolri beserta seluruh jajaran bisa melewati ini akan menjadi pemimpin Polri yang lebih hebat lagi ke depan. Ini merupakan suatu tantangan sekaligus merupakan momentum untuk lebih melakukan pembenahan lagi di internal Polri. Kita tidak bisa menyangkal bahwa ada kejadian yang mengagetkan kita semua. Mungkin memang perlu melakukan suatu merenung lagi lah polisi ini, karena sejak reformasi kan kita sudah canangkan di dalam buku biru reformasi Polri ada 3 itu, yaitu reformasi struktural, instrumental dan kultur. Kalau saya lihat ada 2, struktur dan instrumental ini sudah berjalan
sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan ini memang mudah. Tetapi reformasi kultur ini yang belum selesai, masih berjalan. Dan memang kita tidak usah berkecil hati. Karena memang ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini memerlukan memerlukan waktu, perhatian dan segala macam. Ini masalah, kalau kita bicara masalah reformasi kultur, tentunya kan sudah banyak Polri melakukan itu. Kalau saya lihat sudah merubah mindsetnya, mulai dari rekrutmen Polri, pendidikannya juga, di dalam penugasan juga sudah ada sistem yang diciptakan oleh Polri sebagai polisi yang sivil, humanis. Nah, sampai kan ada peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang masalah implementasi hak asasi manusia, dan ini sudah diajarkan pada level SPN, Sekolah Bintara sampai Sespimti ini. Nah, kenapa masih begitu? Ya memang kultur ini. Jadi saya kira Pak Kapolri, saya titip reformasi tentang kultur kita ini, karena apapun strukturalnya bagus, instrumentalnya juga bagus, aturan-aturan juga bagus, tapi yang mengawaki ini tidak bisa melaksanakan dengan baik, ya terjadi seperti ini. Jadi saya kira reformasi kultur kita yang memang masih harus kita sempurnakan lagi ke depan. Supaya yang mengawaki ini, banyak orang yang bicara di luar, sistemnya Polri belum sempurna. Kalau saya lihat udah banyak sekali. Ada Tribrata, ada Catur Prastia, ada peraturan Kapolri, berbagai macam peraturan yang sudah tinggal orang yang berada di dalam Polri ini bisa melaksanakan dengan baik, mengimplementasikan. Nah, orangnya ini kulturnya, Pak, kulturnya. Saya kira budaya melayani masyarakat itu harus. Dan ini masih, Pak Ketua tadi, Pak Edi Adis Kadir tadi mengatakan, mungkin di Mabes Polri sudah, tapi di bawah belum, Pak. Budaya masalah pola hidup sederhana, segera melayani masyarakat, ini yang belum terlaksana dengan baik. Jadi pesan saya, ini masalah kultur, Pak Kapolri, perlu menjadi perhatian kita supaya ke depan sumber daya manusia kita berjalan dengan baik. Termasuk tadi disampaikan oleh Pak Jeki Uli masalah reward and punishment. Jadi ada keadilan di sini. Jangan sampai mutasi itu ada orang yang jabatannya 5 tahun, 10 tahun nggak pindah-pindah. Tapi ada orang 6 bulan pindah lagi, 6 bulan pindah lagi. Berarti kan ini yang perlu kita benahi. Saya kira itu Pak Kapolri. Mudah-mudahan Pak Kapolri menjadi pelaut yang tangguh melewati masalah ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut Pak Adang, Pak Komjen Adang, siap-siap Terry. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 dan juga Bapak Kapolri beserta jajaran. Saya rasa sudah banyak hal-hal yang sudah disampaikan oleh teman-teman, ya khususnya tadi masalah kultur. Saya berangkat dari 2 permasalahan, yaitu bahwa apapun juga Kapolri adalah mitra yang akan terus bersama kita. Dan kedua, bahwa masyarakat akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. Jadi saya sangat merasakan sekali bagaimana walaupun penilaian atau statistik sudah kembali setelah tahap 1, tapi saya sangat mengharapkan sekali bahwa penyampaian berkas untuk tahap 2 itu untuk segera diselesaikan, karena itu adalah nerve center dari kasus ini. Ya, dan kedua, ini yang saya tuntut kepada Kapolri, mungkin di ruangan ini apapun juga saya ingin mendengarkan dari Kapolri sebagai pimpinan tertinggi di Polri, apa yang dilakukan terhadap
kasus ini menghasilkan pemikiran apa dan Kapolri akan bertindak apa. Baik itu dalam konteks ke dalam, yang tadi disampaikan teman-teman berbicara kultur, perilaku dan sebagainya, dan hal-hal yang akan dilakukan dalam konteks memberikan suatu pelayanan, pengembangan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat. Saya ingin mendengarkan sekali karena sebagai pimpinan tertinggi setelah mendapatkan kasus ini wajib memiliki suatu pemikiran bagaimana permasalahan ini dapat diselesaikan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Adang. Berikut Haji Alteria Dahlan. Siap-siap Novri. Terima kasih Pak Ketua, saya berusaha untuk cepat. Rapat kerja kali ini fokus agenda tunggal. Saya yang terhormat Pak Kapolri, para PJU, saya disuruh cepat jadi tidak usah saya bacakan. Agendanya tunggal, yaitu melihat proses hukum terkait dengan kematian Brigadir Yosua di rumah dinas Perwira Tinggi Polri Bintang 2, ya. Komisi 3 jujur prihatin Pak, sedih, berduka. Kami menganggap ini adalah tragedi hukum, tragedi kemanusiaan, tragedi institusional yang melibatkan institusi Polri, institusi yang kita sayangi lah. Saya nggak bisa bayangkan, saya aja nyetel TV aja males Pak. Beritanya membuat mual. Malu kami, Komisi 3 ini, saya udah 2 periode ya. Yang kita yakin betul TAP 6, TAP 7, TAP MPR yang kita perjuangkan dengan harga mahal, sampai-sampai mungkin keluarga kita yang TNI itu merasa kita tidak berpihak kepada mereka. Tapi kita anggap itu kemarin kita pastikan sebagai suatu keniscayaan, Pak. Kita yakin betul Undang-Undang 2002 itu penuh kemanfaatan sebagai buah sekaligus juga amanah reformasi, Pak. Tapi ini sirna dalam sekejap. Sekejapnya pada saat kita mau tinggal landas, Pak. Desain besar Polri itu kan kita saat ini tahapan tinggal landas Pak Gatot. Nangis kita Pak. Ribuan triliun digelontorkan selama 20 tahun ini. Saya pikir Pak Jokowi juga punya perasaan yang sama. Kepercayaan yang sangat besar. Tugas pokok Polri tidak hanya Harkamtipmas, tidak hanya Gakum, tidak hanya perlindungan dan pengayoman serta pelayanan, tapi tugas Polri makin meluas. Kesehatan COVID Polri, bencana alam, bencana non-alam Polri, dana desa Polri, minyak goreng Polri, kemudian binatang aja sapi Polri. Artinya kepercayaan Presiden sudah mendominasi kepada Polri. Tapi sirna dengan sekejap Pak Kapolri. Tertutup oleh keyakinan publik bukan masalah pembunuhan, tapi ada mafia dalam tubuh institusi Polri. Ada mafia kekuatan yang berlindung di balik institusi Polri, yang menggunakan kewenangan institusi yang sakral dengan kerja-kerja menghalalkan segala cara, menerobos aturan hukum, etika dan moral. Isunya tidak hanya rasa keadilan, isunya tidak hanya kepastian hukum, downgrade lah, derivatifnya adalah isunya relasi kekuasaan. Ada apa di antara internal Polri? Isunya adalah kesewenang-wenangan yang dilembagakan dan sah. Isunya adalah selama ini Polri merekayasa kasus. Isunya adalah praktek menyimpang yang dihalalkan. Hari ini tentunya kami butuh Pak Kapolri bisa menjelaskan kepada kami semua. Senior-senior, Pak Agung, Pak Doviri, Pak Gatot, Mas Agus, terima kasih atas kerja hebat, kerja kerasnya
tim khusus luar biasa, Mas Agung Irwasum luar biasa, bapak-bapak ini adalah pahlawan, Pak Anang. DPR dibilang diam, tapi DPR sangat dewasa dan matang, Pak Kapolri. Kita sangat hati-hati dalam bersikap, bertindak, dan bertutur kata. Komisi 3 sangat berdisiplin, tidak diam, tone-nya cenderung netral dalam situasi dan kondisi apapun. Skenario Sambo netral, skenario yang faktual juga netral. Kenapa? Kami tidak ingin intervensi. Kami yakin betul polisi kita adalah polisi rakyat. Kami memberikan ruang dan waktu untuk Pak Kapolri bekerja. Pak Kapolri luar biasa, sudah membentuk tim khusus, membentuk Irsus, dan semuanya jalan dengan merah putih. Dari awal Pak Kapolri sudah janggal, tapi Komisi 3 tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Menghilangkan prasangka, DPR rela dibully dan dibilang bodoh, Pak. Dibilang terima uang. Walaupun harus diakui, Pak, prank-prank tadi terasa janggal. Walaupun harus diakui, Kasatwil itu tidak bisa diprank. Walaupun harus diakui, ini mengoyak rasa keadilan masyarakat. Mengoyak nilai kepatutan, kepantasan, dan melawan kewarasan berpikir kita, Pak Kapolri. Ini semua kita lakukan dalam konteks semata menjaga citra, Pak, menjaga kredibilitas Polri. Kenapa? Karena amanat reformasi pertama, Pak, bagaimana kredibilitas aparat penegak hukum itu wajib. Makanya kita buat tab 6, tab 7, APH-nya adalah APH rakyat yang humanis. Kami punya kewajiban memastikan Polri menjadi polisi sipil humanis, polisi rakyat, tidak produk rezim. Saya senang tadi iring-iringan rangkaian, biasanya Pak Kapolri banyak orang ya cenderung militeristik, tapi tadi hadir dengan begitu humanisnya, Pak. Harganya mahal. Berhasil kita melawan isu kekuasaan tiran dan absolut, Pak. Isu kesewenang-wenangan, isu tebang pilih. Pak Kapolri, percayalah, kami memastikan kami bersama Bapak. Kami pastikan kami akan mendampingi institusi Polri di saat-saat duka seperti ini. Di saat-saat menghadapi musibah seperti ini, Pak. Bapak bisa buktikan yang mana emas, mana loyang, mana kawan, mana sahabat, hanya mana teman belaka, Pak. Saya ingin dengar kali ini pernyataan resmi institusi Polri melalui mulut langsung Pak Kapolri, tidak lewat Karopenmas, sehingga bisa menjadi info tunggal, tafsir tunggal terkait dengan info fakta yang berkaitan dengan perkara. Hari ini kita sudah dapatkan tanpa kami minta, Pak Kapolri. Nawaitunya baik sekali. Di buku ini mungkin lebih jelas dari paparan-paparan yang sebelumnya. Pak Kapolri begitu terbukanya kepada kami. Terima kasih, Pak Kapolri. Kami juga ingin momen ini untuk melihat langsung, untuk menguji, Pak, kredibilitas Polri, kredibilitas institusi Polri, termasuk Pak Kapolri secara person sebagai pucuk pimpinan tertinggi. Saya adalah orang yang tidak mau membahas kejadian tanggal 8 sampai tanggal 11. Saya hanya mau tahu historical, by sequence, Pak, per kejadian. Atas respon dan kejadian, kebijakan apa yang diambil? Rasio legisnya apa? Pak Kapolri orang baik, makanya saya katakan kita harus buka semua. Jadi kelihatan nawaitu Bapak. Nawaitu Bapak luar biasa, mengambil tim sus. Orang-orangnya yang tidak bisa dikendalikan oleh Sambo. Kalau kita mau main beliau, pastikan namanya kelompok-kelompok dia aja yang dipakai. Irsusnya seorang yang berintegritas,
Ini 3 deret-deret yang ada di ruangan ini polisi-polisi pilihan, Pak. Yang mungkin saja kesempatannya tidak bisa jadi Kapolri, tapi kualitasnya luar biasa semua. Kompolnasnya dipakai, Kompolnasnya Pak Mahfud yang nggak bisa diatur. Komnas dihadirkan, yang Komnas kilometer 50 aja pendapatnya tidak sama dengan pendapat polisi, artinya luar biasa, Pak. Tapi yang utamanya Pak Kapolri, saya percaya sama Bapak itu pada saat fakta ini yang bongkar bukannya Komnas HAM, bukannya Kompolnas. Yang bongkar adalah polisi sendiri. Mas Agus pada saat memaparkan Pak Kapolri, Mas Agung, begitu tegasnya. Itu yang saya katakan kami punya optimisme bahwa Polri ini masih bisa kami andalkan ke depan. Berikutnya kami ingin sampaikan mengenai pertanyaan menggelitik Pak Kapolri. Siapa figur Fahmi? Apa betul dia penasihat Pak Kapolri? Kemudian apa betul dia ikut menskenariokan, Pak? Nanti Pak Agus juga Pak Irwasum juga tolong ditanyakan. Kemudian terkait dengan pihak yang terkena pidana maupun etik. Pak Trimet mengatakan tadi 90 sekian nama itu harus digambarkan, Pak. Kualifikasinya seperti apa? Perbuatan melawan hukumnya macam mana? Potensi sanksinya akan diberikan seperti apa? Jadi nanti sama-sama mengawasi, ada yang salah, ada yang kurang dan sebagainya. Kami apresiasi ya Wadir yang salah satu Polda itu sudah dieksekusi kemarin atau hari ini, Pak? Ya, Pak. Terima kasih. Sebut namanya. Jerry Siagian. Oh. Ya. Kemudian Pak Kapolri, kami juga ingin menjaga objektivitas mengenai tim gabungan. Nanti tolong dijelaskan tim gabungan itu bekerjanya seperti apa. Apresiasi Mas Agus, Pak Andi Rian, luar biasa. Ya. Kami juga dengar, tapi dampaknya setelah itu ada good cop, bad cop. Katanya yang bad cop itu tidak mendapatkan informasi yang berimbang. Nanti tolong dikasih gambaran, Pak. Tapi kalau ada kebijakan lain kami apresiasi. Oh ternyata karena diketemukan informasi pendahuluan seperti ini mereka tidak dilibatkan lagi. Berikutnya mengenai tugas utama, Pak. Pak Kapolri, tugas kita adalah saat ini, Pak, memastikan konsep negara hukum ini harus hadir dalam setiap fakta dan peristiwa hukum yang dihadirkan. Atas masalah apapun dan terhadap diri siapapun. Nggak bisa kita toleransi, Pak. Tidak mudah memang, harus cermat, harus khidmat, hati-hati. Karena kalau kita salah, Bapak akan masuk ke permainan atau skenario yang sengaja diciptakan untuk menghancurkan institusi Polri. Kami luar biasa, saya pantau 47 hari ini Pak Kapolri turun langsung mencermati fakta hukum. Apresiasi Pak Kapolri. Kemudian penegakan hukumnya Pak Kapolri harus clear. Polemik di luar kasus ini harus bisa dipisah. Pak Kapolri harus berani memilah dan memilih mana yang voice, mana yang noise. Cermati betul. Saya sangat sedih, geram, marah. Orang bicara seenak-enaknya, ugal-ugalan. Tidak fokus lagi pada kematian Yosua saat ini Pak Kapolri. Bahkan cenderung penasehat hukum atau apanya, bicaranya udah nggak bicara Yosua. Bicaranya 303, bicaranya mafia tambang, bicaranya ngadu domba Mas Agus sama Sambo. Ini ada organ juga yang harus melakukan dan mengkoreksi ini, Pak. Jangan dibiarkan, hancur kita, Pak. Isu berikutnya, nonaktifkan Kapolri. Berhentiin sementara, ganti. Ini juga, Pak. Coba kalau kita lihat iramanya, Pak. Bapak mainkan itu, panggil tim media Bapak. Ini gerakannya terstruktur, sistematis dan masif. Tapi Polri diam. Mas Agus pakai cybercrime, mainkan. Halal Mas, itu Mas.
Berikutnya Pak Kapolri, ini saran, Pak Kapolri harus fokus pengusutan tuntas setuntas-tuntasnya penyelesaian Brigadir J. Percepat sampai pastikan ini tidak boleh ada panggung selain untuk panggung Brigadir J, Pak. Panggung ini dimanfaatkan orang untuk menyerang Polri saat ini, tanpa Bapak sadari, Pak. Saya ingin tanyakan juga, 3 klaster ini masih laku nggak? Klaster Sambo, klaster obstruction of justice. Obstruction of justice-nya sejauh mana, Pak Agus? Kalau 221, Pak, saya bacakan, Pak. Setiap orang sengaja menyembunyikan atau menolong orang sehingga orang itu tidak kena tindak pidana. Banyak loh, Pak. Nah, ini harus dipikirkan betul, Pak. Berikutnya, Pak, untuk penyidik yang kena limpahan di Polda juga harus kita jaga betul, Pak. Ada adik-adik kita yang kena limpahan. Garbage in, garbage out. Ya kalau yang seperti Wadir, seperti kayak Handi dan sebagainya memang namanya sudah banyak malang melintang di permainan perkara ini, oke lah. Tapi kalau orang yang tulus, Pak, yang memang betul-betul, Bapak harus memilih. Mereka yang bersepakat mengerjakan bersama Sambo ada, Pak. Karena biasanya habis disuruh kerja dikasih reward ya Mas Agus ya. Ada, itu sanksi, Pak. Tapi yang di bawah tekanan mana? Yang di bawah tekanan itu sangat sedikit saya pikir. Mana ada yang tekanan? Semua ini transaksional kok. By consent, by kesepakatan. Berikutnya, Pak, Mas Agung. Ini sidang etika dan profesinya dipercepat. Karena kan pidananya sudah jalan, dengan pidananya jalan, Pak. Ini orang, kalau istilahnya Pak Bambang Pacul itu, ikan ditaruh di luar air ya Pak Pacul ya. Menggelepar. Mas tinggal tahu nih pemainnya siapa aja. Nah kami ingin juga segera diselesaikan. Sehingga tidak ada lain isu dan panggung selain Brigadir J, Pak. Begitu yang di luar itu sikat. Merongrong, merusak institusi Polri, Pak. Kami ingin sampaikan, Pak, terkait dengan objektivitas, hadir banyak info, mafia, mabes dalam mabes, sub mabes, diagram Kaisar Sambo 303, diagram Mas Agus di judi maupun di tambang. Ini juga harus dicermati. Kasihan beliau, saya kenal Mas Agus. Itu harus disikapi, Pak. Harus direspon. Kita akan tagih janjinya, Pak. Nah, cyber mana cyber? Mana cyber? Pak Sep. Mainkan dong, usut, tangkap. Iya kan? Mana kalau saya katakan, Pak, saya aja yang bukan polisi, kok tiba-tiba korban dijerat, disayat apa? Kan nggak terbukti. Mainkan. Banyak hal. Itu loh. Jangan sampai kita lebih ngotot daripada teman-teman di Polri. Kalau mau tegakkan hukum, kita tegakkan hukum betul-betul saat ini. Pak Kapolri momentumnya di sini. Atas voice tadi, Pak. Kita cermati, kita kaji, Pak. Kalau perlu bentuk tim. Ya kalau perlu yang tahu Kapolri lah, tim siluman atau tim apa. Apa benar ada diagram Sambo atau diagramnya Mas Agus? Sehingga kasihan beliau. Ya kan, apa benar ada mafia minyak, energi tambang yang ada ring di 1 atau ring setengahnya Pak Kapolri? Ya kan, nyebut-nyebut nama developer-developer besar untuk tanah, tambang-tambang yang dirampok atas dasar penegakan hukum. Harus bisa dijelaskan Pak Kapolri. Nanti saya akan berikan datanya juga. Tapi lakukanlah giat gakumnya secara terpisah. Split. Selesaikan yang namanya Brigadir Yosua. Perkara-perkara yang ini mainkan lagi, buat sprindik baru. Ini clear. Ini juga jelas mana emas nanti, mana loyangnya, Pak. Jangan masalah ini dipelihara. Jalan terus mengatasnamakan kasusnya Yosua, Pak. Padahal yang mau diagendakan adalah Kapolrinya diganti. Yang mau diagendakan adalah Mas Agus berantem sama Sambo. Yang mau diagendakan adalah Polrinya pecah.
Kemudian Pak, ini saya minta tolong Pak Kapolri, saya bertanya sebagai anak bangsa. Untuk motif, walaupun tidak menjadi kewajiban, ini kan sudah ada kronologis asli yang dinyatakan kebenarannya dan tidak terbantahkan oleh pelaku utama sekalipun maupun saksi-saksi, Pak. Ya. Namun, Polri tidak bisa bekerja di ruang hampa, nggak bisa mengatakan ini untuk kepentingan penyidikan. Tidak bisa ini untuk konsumsi penyidik, Pak. Harus ada satu pernyataan resmi Pak Kapolri, tafsir tunggal dari institusi resmi Polri yang disampaikan oleh Pak Kapolri terkait dengan motif itu. Sehingga tidak ada lagi motif LGBT, motif cinta segitiga, segi empat, motif judi, motif apa, nggak ada, Pak. Ini harus dihentikan. Ya. Kalau Pak Kapolri masih bertahan seperti ini, setiap hari akan ada distraksi informasi baik melalui media maupun melalui oknum-oknum tertentu maupun melalui orang yang sengaja menghancurkan Polri, Pak. Atas nama informasi intelijen lah, atas nama apa. Semua orang berani melempar hoaks, terdapat penyesatan informasi. Pak Kapolri, kami ingin juga termasuk Pak Agung, jelaskan juga nanti secepat-cepatnya kapan Bapak bisa selesaikan pelanggaran etik dan profesi. Kapan Bapak bisa sampaikan kalau perkara sudah pidananya tapi etik dan profesinya belum, Pak Ketua. Kemudian juga bagaimana juga penyelesaian obstruction yang tidak 6. Kalau memang kita mau pakai pasal 221 Pak Gatot. 221 pasal karet semuanya bisa kena itu. Mas Agus saja ngangguk-ngangguk. Betul ya Mas Agus? Ya. Kemudian Pak Kapolri, kenapa kami begini Pak? Padahal saya ngomong lama konsekuensinya kata Pak Ketua ada konsekuensi. Ya. Tapi Pak Kapolri, saya ngomong begini karena saya sayang sama institusi Polri. Baik buruknya Polri adalah baik buruknya Komisi 3, Pak. Saya dan kami semua mungkin senior-senior yakin betul inilah yang namanya nila setitik. Dan kami tidak ingin nila setitik ini akan merusak prestasi, capaian-capaian kerja yang sudah dibangun selama 20 tahun ini. Pak Kapolri harusnya bersyukur. Pak Kapolri saat ini di backup oleh Pak Presiden Jokowi, di backup oleh Komisi 3 full, di backup oleh rakyat Indonesia, Pak. Kalau di iman saya, Pak, An-Nasr, Pak, namanya pertolongan, Pak Habib tahu. Apa Pak Habib bacain ayat 1-nya? Bukan, itu bukan An-Nasr. Izaja An-Nasrullahi wal Fath. Ya. Apabila telah datang pertolongan dari Allah, ini kan pertolongan, Pak. Bapak nggak bisa sangka, tiba-tiba semua orang di tengah terjangan ombak samudra ini membackup Pak Kapolri. Maka yang harus dilakukan adalah berdoa dan perbaiki institusi Bapak sebaik-baiknya. Ini adalah musibah, Pak. Ada pesan yang disampaikan oleh Tuhan, Pak. Ini momentum untuk memperbaiki diri. Tanpa kejadian ini, tidak ada satupun pihak, termasuk kami-kami ini, yang berani mengkoreksi secara terbuka kepada Polri, Pak. Artinya ini luar biasa anugerah Tuhan. Semoga pembenahannya bisa dilakukan secara paripurna. Bapak dianugerahi konsolidasinya baik, senior-senior ini kompak mendukung Pak Kapolri. Yang ingin kami sampaikan, benahilah dari hilir, tapi juga hulu sangat penting. Apa itu? Rekrutmen anggota utama, Pak. Masih lebih 10. 12. Rekrutmen anggota utama. Pak Kapolri, saya tidak pernah nitip akpol.
Bapak, saya minta tolong sama Bapak sering, tapi tidak pernah. Tidak pernah Kapolres yang ada di dapil saya. Kenapa begitu? Karena saya jaga betul, Pak. Nah, ini catatan untuk Binkar Polri, Pak. Harus pasti memastikan merit sistem yang berkeadilan. Bukan like and dislike. Kalau like and dislike, yang ada adalah gerbong, Pak. Ini yang kejadian sekarang, Pak. Ini adalah gerbong-gerbong. Kemudian juga harus ada SOP penanganan kasus internal. Yang seperti ini nggak bisa ad hoc lagi, Pak. SOP tatkala polisi ada masalah internalnya bagaimana. Untungnya Bapak punya ini, ada Pak Anang, semuanya ini orang-orang baik, Pak Doviri. Kemudian juga kami juga ingin sampaikan reformasi kulturalnya betul-betul dihadirkan. Ada masalah serius, Pak. Tadinya saya tidak pernah mau bicara karena Pak Kapolrinya baik. Saat ini, Pak, ada masalah kelembagaan. Zamannya Pak Kapolri, penghormatan antar lembaga itu seperti yang Pak Adis Kadir katakan tadi, Pak. Hanya ada di ruangan ini, Pak. Level Kapolda ke bawah, level Kapolres nggak ada, Pak. Karena Kapolres hanya takut sama ASSDM, sama Bapak. Nggak ada urusan sama Komisi 3. Beda Mas Agus ya zaman dulu ya. Agus lagi. Pak Doviri lah sama Pak Doviri. Pak Anang. Beda. Zamannya Bang Idam juga beda, Pak. Ini kita mohon juga diperbaiki. Satgasus, Pak, ini kan khusus. Walaupun sudah dibubarkan, Pak. Dari awal ini sudah masalah. Ya, yang namanya khusus harusnya lembaganya ad hoc karena ini isinya orang yang butuh pangkat, butuh jabatan yang harus kita maintain. Sudah dibubarkan, tapi bagaimana dengan satgas-satgas yang lain? Satgas-satgas yang lain kita itu, ya saya mau bicara Jawa Timur lah, ada pabrik bener malah dikenain satgas pangan, itu loh. Kemudian Pak, kami juga ingin bicara mengenai tidak hanya sumber dana lah, itu sensitif. Ya. Ini bicara bagaimana perlakuan terhadap anak-anak istimewa, Pak. Yang masuknya tiba-tiba bisa langsung masuk. Sekolah nggak pakai sekolah bisa selesai, Pak Agung. Dapat jabatan strategis. Ya, cawe-cawe kasus, senior-seniornya aja bingung, Pak. Yang punya kewenangan di perkara itu aja bingung, Pak Agus. Ya. Nah, ini kita minta tolong juga diperbaiki. Ini adalah momentum perbaikan. Kami mohon betul ya ke Pak ASSDM, ya Kapolres itu yang di dapil-dapil Komisi 3 dijelaskan lah rasio legis kenapa dia ditempatkan di situ. Ya kan bukan atas dasar ya kekuasaan ASSDM semata, sehingga nanti dia nggak ada pedulinya sama kita, Pak. Itu loh. Berikutnya kami mohon sekali ya Pak Kapolri, ini reformasi kultural. Kalau yang namanya Pak Anang ini kurang dekat apa sama semua petinggi Republik. Tapi sikapnya santun, Pak. Semua bintang 3 ini luar biasa, Pak. Ya. Kami mohon reformasi kultural ini bisa dikerjakan. Adik-adik kita ini anak-anak baik, Pak. Tapi bekerja di sistem yang tidak baik, Pak Agung ya, sehingga mereka menjadi yang seperti ini. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.